puluhan dosen. Kemudian pada sore hari ini bisa hadir menyempatkan diri masing-masing untuk kepentingan tugas-tugas akademiknya, yang salah satu tupoksinya adalah penelitian, ya, sebagaimana diamanatkan oleh Tridharma, ya. Pada kesempatan ini sebenarnya kalau yang lulus penelitian tahun 2022 insya Allah belum selesai, tagihan 2022 masih berjalan, tapi ini sudah ada tawaran baru untuk pengajuan proposal tahun 2023, sehingga Bapak Ibu dosen harus pintar-pintar untuk mengolah waktunya masing-masing, mana yang harus diselesaikan untuk tahun ini dan harus disediakan waktu juga untuk tahun 2023. Sehingga kegiatan penelitian kita, terutama yang didanai oleh Kementerian Agama, dalam hal ini adalah Diktis, bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin, di mana kalau kita flashback ke belakang itu sampai saat ini dapat dikatakan masih sangat minim, ya. Jadi baik yang sudah mendapatkan dana dari Diktis maupun dari luar Diktis itu masih sangat minim. Mungkin karena disebabkan juga yang mengajukan proposalnya ketika ketika pengajuan itu juga tidak terlalu banyak, sehingga yang lulus juga tidak terlalu banyak. Mudah-mudahan ke depan Bapak Ibu dosen sekalian bisa memanfaatkan waktu yang masih sangat banyak ini, ya, banyaknya dalam arti bukan 2-3 bulan, tapi beberapa minggu ke depan, ya, untuk bersiap-siap menyediakan proposal terbaiknya, ya, terutama yang belum pernah ini. Yang sudah pernah mungkin sudah pengalaman, karena tahun kemarin juga sudah Kemenak sudah meluncurkan penelitian berbasis keluaran, ya, SBK. Tahun ini juga sudah diluncurkan ini dan nanti akan disosialisasikan oleh kawan-kawan LP2M. Ya. Harapan kami di Rektorat bahwa penelitian dosen yang sementara ini dilaporkan ke BKD masing-masing itu masih berbasis penelitian mandiri. Yang kalau boleh vulgar saya menyebutnya, penelitian mandiri itu ada penelitian yang wujudnya kadang-kadang tidak ada, hanya laporan yang ada. Oleh karena itu, kami sangat berharap momen penting ini bisa dimaksimalkan agar betul-betul memahami juknis yang nanti secara lebih rinci akan dijelaskan oleh LP2M. Karena meskipun berkali-kali baca, kalau tidak dijelaskan biasanya masih ada yang luput. Tahun kemarin pengalaman pribadi ini saya memberanikan diri untuk mencoba tidak selalu mengajukan pada level nasional, tapi internasional. Tapi tidak diterjemahkan ke bahasa Indonesia, ke bahasa asing, karena memang tidak ada penjelasan secara rinci di situ. Tapi gagalnya karena justru di persoalan bahasa, karena internasional kok tidak berbahasa asing gitu, ya. Oleh karena itu, mudah-mudahan Bapak Ibu dosen semuanya betul-betul punya komitmen terhadap tupoksinya selaku dosen, yaitu salah satunya adalah penelitian dan atau bahkan pengabdian kepada masyarakat, ya, yang saat ini ada satu peluang lagi untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin sesuai dengan keilmuan ataupun sesuai dengan home base masing-masing, ya. Itu
harapan kami, mari kita bersama-sama ya saling mengisi, saling memberikan informasi satu sama lain bagaimana trik-trik agar proposal kita ya menjadi proposal yang benar-benar sesuai dengan yang dikehendaki oleh Diktis ya, sebagaimana pada juknis yang nanti akan disampaikan. Kalau kemarin-kemarin kawan-kawan Bapak Ibu dosen biasanya menumpuk di klaster PTKIN, baik itu yang klaster nasional maupun yang pengembangan ya. Belum banyak yang mencoba untuk mengadu nasib, tapi jangan mengadu domba. Mengadu nasib di klaster Diktis ya, itu sangat sedikit kemarin. Makanya berharap meskipun mungkin kebanyakan yang diterima itu yang di klaster PTKIN, maka paling tidak nanti proposal-proposal kita semakin lama semakin baik, semakin kompetitif ya, semakin punya pengalaman untuk menulis proposal, menyediakan proposal yang levelnya nasional. Kalau hanya diadu di tingkat perguruan tinggi kan levelnya masih lokal proposal-proposal kita itu. Jadi meskipun bagus kalau masih selalu di PTKIN ya hanya terbaik di PTKIN. Tapi kalau sudah dikirim ke level nasional, misalkan berkompetisi dengan tahun kemarin sekitar 4.000 proposal ya yang masuk ke Diktis dan masuk presentasi sekitar 2.000-an proposal yang dipresentasikan. Meskipun kemudian yang lulus sekitar di bawah 1.000 proposal, termasuk punya saya, termasuk di antara yang di atas 1.000 ya karena tidak lulus. Tapi hari ini kami juga harus berkomitmen bersama-sama untuk tetap mengajukan ke klaster-klaster yang Diktis, tidak hanya di klaster PTKIN yang diperebutkan gitu. Informasi yang saya terima, klaster PTKIN yang tahun kemarin juga belum maksimal. Ini kan sangat riskan ya. Ada kesempatan, kalau tidak salah kemarin itu sekitar berapa? 60 ya Pak? 60 judul. 2022. Ya, berapa judul? Ya, itu tidak semua, tidak artinya proposal yang masuk itu tidak banyak gitu ya, tidak banyak sehingga tidak terlalu kompetitif proposal-proposalnya itu. Makanya mungkin tahun ini kita maksimalkan baik yang sudah senior, yang junior juga dosen-dosen semuanya karena memang kewajiban kita bersama. Mari kita maksimalkan betul-betul kita persiapkan proposal-proposal terbaik kita. Saya kira itu harapan dari kami selaku pimpinan di IAIN Madura. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan bersama ini bisa kita selesaikan dengan sebaik-baiknya, ya, terutama bisa memberikan sumbangsih tidak hanya kepada individu-individu penelitinya, tapi juga kepada lembaga. Tadi sempat ada laporan prodi yang mau akreditasi dicari penelitian yang didanai oleh eksternal itu tidak ada sama sekali katanya. Tidak apa-apa yang di internal saja dulu kalau yang ada ya. Ini salah satu tugas kita bagaimana bisa memperoleh penelitian dari pihak eksternal, tidak hanya mengandalkan kampus kita gitu ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita buka kegiatan sosialisasi ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan demikian kegiatan sosialisasi Juknis
penelitian berbasis SPK tahun 2023 kita nyatakan dibuka untuk umum. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih kepada Bapak Maimo, selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan. Sambutan berikutnya akan disampaikan oleh Kepala Satuan Pengawas Internal atau SPI kepada Bapak Dr. Zainuddin Syarif MAG, dipersilakan. Berarti begitu beratnya penelitian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lai hamdan katsira wa ba'du. Yang saya hormati Bapak Bapak Ki Haji Maimun MHI, pembukaan dan fatwanya telah kita ikuti bersama. Insya Allah penuh barokah karena belum 40 hari dari semoga pembukaan ini juga barokah calon peneliti tahun anggaran 2023 sehingga memenuhi 3 prinsip: tidak salah kepada agama, tidak salah kepada aturan pemerintah, dalam hal ini keuangan, dan peneliti aman dan sejahtera. Jadi mengaca pada pengalaman penelitian 2020, banyak yang harus mengembalikan. Dan ternyata keluh kesah dari PTKN, penelitian itu menjadi sasaran empuk dari audit dan Itjen. Nah, pada penelitian tahun anggaran 2023 ini, berdasarkan sosialisasi dari Kasubdit kemarin bahwa penelitian berbasis SPK, standar biaya pengeluaran. Tetapi dari berbagai saran teman-teman SPI seperti KN itu, kita harus untuk yang 2023 ini, untuk yang 2002 barangkali laporan keuangan jadi keniscayaan. Untuk penelitian anggaran 2023 ini kan pengumumannya belum diberitahukan, belum sudah ada. Apakah kita murni berbasis SPK atau masih menggunakan laporan keuangan dengan dividennya? Barangkali kita menunggu dinamika regulasi yang dilegalisasi bersama oleh BPK, Kasubdit, dan Itjen. Jadi kita tidak bisa menggunakan asumsi diri bahwa karena SBK mungkin bebas. Jadi kita tunggu dulu. Tapi tidak ada persoalan demi keselamatan peneliti, karena menurut PMK 203 itu setiap menggunakan anggaran atau keuangan negara maka harus ada laporan keuangannya. Tidak ada masalah peneliti secara personal membuat laporan keuangan dengan rincian notanya, tapi bukan menjadi prasyarat atau kewajiban pencairan dari penelitian. Khawatir nanti BPK atau Itjen itu sangat subjektif, karena kan selama ini baik BPK, Itjen itu selalu lurus dengan tugasnya. Setiap penggunaan keuangan negara mesti dimintakan laporannya dengan rinci notanya. Jadi tidak ada salahnya kalau
menjaga atau demi kehati-hatian. Oleh karenanya, saran saya, ya juga kan saya juga peneliti, gitu. Maka perlu juga untuk dipersiapkan laporan keuangannya lengkap dengan nota atau rinciannya. Jadi walaupun itu menjadi persyaratan yang dimiliki sendiri, sewaktu-waktu diminta. Kemudian kalau nanti betul-betul berbasis SBK, tadi misalnya ada semacam regulasi bersama, baik BPK, kemudian Kasubdit penelitian, dan Itjen, itu mengeluarkan regulasi bahwa berbasis SBK untuk tahun anggaran 2023 ini, maka yang perlu diperhatikan adalah reviewer itu dilakukan pada 2 tahapan. Jadi yang pertama adalah reviewer di dalam memilih atau menyeleksi proposal, baik dengan plafon anggaran itu, kemudian dengan kualitas proposalnya, bersama Dewan, apa namanya itu, Dewan Komite Penilaian. Pada tahapan berikutnya, pada keluarannya atau tagihan itu, reviewer juga menilai dengan plafon nilai yang sekian itu, apakah layak dengan keluarannya misalnya. Contoh misalnya, kalau peneliti dasar misalnya dengan anggaran sekian 10 juta misalnya, ini keluarannya kan sudah ditentukan, Sinta 4 atau ternyata non agritasi. Nah, atau itu yang kemudian layak tidaknya. Nah, itu yang barangkali ya. Itu barangkali yang menjadi pertimbangan dari Kasubdit penelitian untuk kemudian melibatkan reviewer bukan hanya seleksi proposal, tapi dalam menunjukkan layak tidaknya dengan plafon anggaran itu sesuai dengan tagihan atau luarannya itu. Nah, sehingga ijtihadi kami untuk proposal atau anggaran penelitian untuk anggaran 2023, kita masih menunggu dulu keputusan yang atau regulasi yang dilegalisasi bersama baik Kasubdit maupun Itjen dan BPK. Karena tadi saya katakan memang berdasarkan keluh kesah SPI dan teman-teman lainnya memang sangat subjektivitas, BPK datang, auditor datang, sehingga ini menjadi persoalan. Demikian tentunya kita melakukan penelitian dalam rangka peningkatan mutu lembaga kita. Semakin banyak riset itu juga menunjukkan wibawa sistem kampus kita di bidang penelitian. Oleh karenanya, maka perlu hati-hati, walaupun itu tidak mempengaruhi terhadap kualitas atau luarannya, tapi kalau kemudian salah dalam pertanggungjawaban pelaporan itu menjadi persoalan. Sehingga pengalaman pahit di tahun 2020 itu 19 atau 20 Pak Mon? 19. Ya, 2019 itu menjadi cambuk perhatian bagi kita untuk kehati-hatian. Tidak ada persoalan misalnya kalau kita melengkapi laporan keuangannya berikut evidennya. Demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Semoga dengan dibukanya oleh Wakil Rektor 1 yang barangkali barokah ibadah hajinya itu masih ada karena belum 40 hari, belum ada dosa yang diperbuat. Sehingga nanti penelitian kita lolos semua dan tidak ada hambatan dalam hal laporan keuangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih disampaikan kepada Bapak Kepala SPI YAIN. Rangkaian pembukaan sudah dilaksanakan. Selanjutnya adalah acara inti terkait sosialisasi bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran atau SBK YAIN Madura tahun 2023 yang akan disampaikan oleh Sekretaris LP2M dan Kepala Pusat Penelitian LP2M. Namun sebelum itu saya tutup dulu. Marilah kita tutup rangkaian pembukaan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Baik, kepada Bapak Dr. Eri Haryanto MH dan Bapak Dr. Ainur Rahman Hidayat MPum dipersilakan untuk memandu acara sosialisasi bantuan penelitian SBK. Terima kasih kepada penata acara Bu Zainatul Mahfirah dan para kawan-kawan sejawat dan seperjuangan, Bapak Ibu dosen, para calon peneliti berbasis standar biaya luaran tahun 2023. Syukur alhamdulillah kita bisa bersilaturahim di ruang Zoom dan di ruang aula. Jadi di Zoom sampai jam 2.50 ini ada 65 yang hadir, sedangkan di aula kurang lebih ada 20 peserta. Dan peneliti kita yang tercatat di Tabdimas ada 170, berarti sudah forum ini sudah 50% dari calon peneliti, dan pemenang biasanya itu adalah berkisar 60 sampai 65 peneliti. Memang ini cocok bahwa 65 peneliti ini adalah para Bapak Ibu yang betul-betul ingin submit proposal terbaik yang nanti akan dipaparkan oleh Bapak Kapus, Pak Ainur Rahman Hidayat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Yang pertama saya menyampaikan salam dari Pak Masur Abadi, karena beliau saat ini ada acara, dan acaranya juga bersamaan jamnya dalam rangka menindaklanjuti kerjasama dengan Universitas NU Surabaya dalam rangka PKM, dan beliau menitipkan salam kepada Bapak Ibu sekalian. Terus yang kedua, terima kasih kepada Bapak Warek, satu Pak Dr. Haji Maimun MHI, Bapak Kepala SPI, dan Ketua LPM yang hadir juga ada Pak Eko Ari Widodo, beliau reviewer sekaligus yang merancang Juknis di Tabdimas, dan nanti juga kita bisa mendengarkan masukan-masukan dan hal-hal apa yang nanti bisa mengoptimalkan dari rencana penelitian yang akan kita submit. Juga tim LP2M yang sudah menyiapkan acara ini dari 2 hari yang lalu. Jadi kami bergerak cepat setelah Pak Kasubdit melakukan sosialisasi, juga kami melakukan sosialisasi, sehingga diharapkan nanti sesuai dengan timeline yang sudah ditentukan oleh Diktis, bahwa tanggal 15 Senin nanti akan ada pengumuman resmi, dan ini nanti akan ditangani oleh Pak Kapus. Mohon izin untuk share screen agar apa yang disampaikan nanti bisa. Jadi ada 15 slide, mungkin tidak akan sampai memakan waktu 10 menit.
karena slide yang kami paparkan hampir semuanya sama dengan yang di Pak Wendy yang sudah dibagikan di grup penelitian. Yang pertama, kami berangkatnya dari visi dulu ya, visi YIN Madura terbaru, terupdate. Ini versi rakor kemarin bahwa kita atau YIN Madura itu akan menuju kampus yang religius, kompetitif, dan kolaboratif. Ini ada tambahannya. Ini visi dari rektor yang kami adopsi. Dan kami turunkan juga menjadi visi dari LP2A YIN Madura, yaitu menjadi pusat unggulan kemitraan bagi pengembangan ilmu dan sumber daya manusia yang berbasis pada nilai universitas keislaman, profesional, dan berdaya saing global menuju masyarakat Indonesia yang berkemajuan dan bermartabat. Ini yang visi yang ingin kami sampaikan, dan mohon dukungan pada Bapak Ibu untuk mendukung baik visi institusi ataupun visi dari LP2M. Terus 4 Agustus yang lalu juga sudah ditangani prasasti Arayan ini juga menjadi pedoman kita bahwa dalam hal melakukan Tridharma perguruan tinggi itu diharapkan YIN menjadi institusi pendidikan Islam yang unggul sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan Islam integratif dalam membangun peradaban agung Nusantara Timur Jauh sampai bertransformasi menuju UIN Madura di tahun 2026 dengan strategi Cybermas. Jadi ini yang ditekankan di prasasti ini adalah bagaimana output dari pendidikan, penelitian, pengajaran itu akan bersinergi kepada masyarakat. Dan ada 2 poin itu bahwa dalam hal melakukan Tridharma perguruan tinggi itu harus mengedepankan nilai-nilai ekoreligi grafit yang mewujudkan dan yang terintegrasi dalam Tridharma perguruan tinggi, baik itu pada tingkat institut ataupun fakultas. Juga poin yang kedua adalah bagaimana nilai-nilai moderasi wujud dalam setiap ranah peradaban pada Tridharma perguruan tinggi. Terus dari visi misi itu akhirnya kami menurunkan secara garis besar bahwa desain penelitian pada YIN Madura itu nantinya akan lebih mengedepankan pada madurologi. Ini bagaimana menjadikan kalau yang poin-poin ini semuanya adalah bagaimana penelitian dan PKM itu ada kata kunci Madura. Dalam artian apa? Bahwa wilayah kegiatan penelitian dan PKM itu adalah Madura, baik itu dalam pengertian geografis ataupun pengertian kultural. Baik itu yang meliputi Pulau Madura atau pulau-pulau yang ada di sekitarnya, serta kawasan yang dihuni oleh masyarakat Madura yang memiliki karakteristik dan aspek-aspek budaya Madura yang dikenal sebagai kawasan tapal kuda. Jadi kalaupun nanti risetnya internasional, maka yang dikaji adalah masyarakat Madura atau budaya Madura yang ada apakah di Malaysia, apakah di Eropa, apakah di Amerika.
Jadi nanti memang desain yang akan disampaikan oleh Pak Kapus itu hampir semuanya mencakup kata kunci Madura, ya, baik itu terkait tempat ataupun budaya. Ini yang terkait dengan visi misi dan bagaimana nanti arah dan condongan dari penelitian ataupun EKM yang akan dilakukan oleh para calon-calon peneliti. Jadi memang perlu disiapkan judul-judul yang temanya adalah tentang kemaduran. Terus Pak Wakil Rektor mohon untuk menyampaikan izin data di Sinta dan di PDDikti. Kita punya dosen yang tercatat di PDDikti ada 217 dan yang mendaftar di Litabdimas itu 197. Jadi masih ada sekitar 20 dosen yang belum mendaftar di Litabdimas. Ini diharapkan nanti setelah masuk masa pendaftaran juga diharapkan para dekan, para ketua prodi untuk mengecek personelnya masing-masing untuk mendaftar di Litabdimas. Kalau di SK beban tugas mengajar hampir 250. Ini kan menjadi PR. Masih ada 50-an dosen yang itu belum memenuhi kalau syarat mungkin sudah ya, belum memiliki akun untuk ikut Litabdimas. Terus dengan 217 dosen sampai saat ini baru ada sekitar 36 Scopus ini yang perlu ditingkatkan, dan baru ada 20 prodi yang terdaftar di Sinta. Karena nanti mau tidak mau, suka tidak suka, data yang akan dipakai oleh Kemendikbud itu adalah data yang ada di PDPT, yang itu nanti akan menyebar ke aplikasi-aplikasi itu, baik itu Sister, baik itu Sinta, dan aplikasi yang lain. Dan tentu karena ini sudah menjadi kebijakan Kemendikbud, biasanya akan diikuti oleh Kemenak. Terus dari 217 dosen ini baru ada 60 dosen yang mengikuti penelitian kompetitif. Berarti kalau di rata-rata masih ada baru 30%. Jadi ada 219 dosen, dan tahun ini itu baru ada 60 dosen yang menjadi peneliti, ya. Baik itu sebagai anggota atau sebagai ketua peneliti pada penelitian, baik itu di tingkat Satker Diktis, di Satker JIN Madura. Nah, ini juga menjadi PR dari kita bersama, bagaimana kita menuju UIN seumpamanya 80% dosen. Berarti kalau 217 berarti nanti ada 150 dosen yang bisa menikmati program bantuan penelitian, baik itu dari BUPTN, dari fakultas yang bersumber dari APBN, di APBNP, ataupun penelitian yang didanai oleh pihak ketiga, Pemda, ataupun dari hasil kolaborasi. Ini yang juga menjadi PR kami di LP2M untuk dibahas oleh rektor ataupun oleh LPM, ya, sehingga nanti mutunya bisa bergerak.
Begitu juga dengan aspek di PKM, kelihatannya sama jumlahnya, bahkan lebih turun, hanya 25 PKM karena di PKM itu berbasis prodi. Memang dana tuh. Dan tahun ini kami merancang bagaimana Sipol menjadi aplikasi yang itu dipakai bersama-sama untuk mengoptimalkan dana DIPA YIN Madura kan. Artinya apa? Diharapkan setiap fakultas nanti merancang penelitian yang bersumber dari PNBP ataupun dana yang diperoleh dari UKT mahasiswa. Hingga antara sektor pendidikan, sektor penelitian, dan PKM itu kita bisa mempunyai nilai yang baik. Ini yang target kinerja yang sudah dipaparkan bahwa masih perlu peningkatan dalam setiap aspek. Terus selanjutnya tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Kepala SPI bahwa penelitian kita adalah SBK, tapi tetap ada prinsip kehati-hatian. Ini memang SBK ini baru dimulai di 2021, tapi kemarin Pak Kasubdit pada waktu dialog harus yakin dan meyakinkan diri bahwa ini memang betul-betul ini adalah penelitian yang berbasis keluaran. Tapi yang saya catat itu ada dua hal prinsipnya. Yang pertama, peneliti itu tidak perlu lagi melaporkan kwitansi. Ya, kwitansi tidak perlu dilaporkan secara detail. Artinya nanti ada 6 poin yang itu harus ada dalam penelitian itu, yaitu cukup 1 lembar yang gelondongan. Istilahnya itu anggaran itu dalam 1 lembar gelondongan dan ditandatangani dengan STPJM ya. Nah, ini yang kami minta sebenarnya hanya itu. Tapi karena prinsip kehati-hatian untuk menjaga hal yang darurat, itu kwitansi mohon untuk tetap simpan. Tapi dari pemaparan Pak Kasubdit, Pak Wendi, mari kita sama-sama bergerak meyakinkan bahwa ini adalah memang betul-betul berbasis SBK yang itu lebih diutamakan kepada luarannya. Sehingga cerita bahwa lebih sulit membuat laporan keuangannya timbang penelitiannya itu tidak dilakukan lagi. Dan sebenarnya ada dasar yang perlu sampaikan juga, bahwa sebenarnya penyusunan bahwa penelitian itu adalah SBK itu adalah rekomendasi dari KPK dan BPK juga. Jadi bukan keinginan dari para ibu dosen. Sebenarnya ini sudah jadi rekomendasi ini yang disampaikan oleh Pak Parabendi, sehingga bagaimana para ibu bapak dosen calon peneliti lebih fokus kepada bagaimana membuat penelitian yang baik, yang itu nanti akan menghasilkan luaran outcome yang akan dapat dimanfaatkan masyarakat.
atau yang nanti akan terbit di jurnal Scopus atau jurnal bereputasi internasional lainnya. Terus kami juga berkomitmen bahwa dengan penelitian di LP2M akan dilakukan di yang bersumber dari BOPTN itu akan dilakukan di Litab Dimas. Ya. Jadi mungkin hanya ada satu gelombang, tidak akan ada gelombang kedua. Kecuali Bapak Ibu masih mengulang kesalahan yang bersama, ya, umpamanya turnitinnya masih di atas 35%. Jadi memang perlu diharapkan kerja apa sama bagaimana penelitian yang proposal yang disampaikan ke, kalau turnitin baru administrasi. Jadi kalau tidak sampai 35% maka tidak bisa dinilai. Ini yang penting, dan saat ini setting turnitin di YIN Madura sama. Apa yang dimiliki oleh LP2M dengan yang dimiliki Prodi itu settingnya sama, sehingga diharapkan tidak kalah sebelum berperang, seperti itu ya. Artinya bagaimana turnitinnya betul-betul diperhatikan, tapi tidak melupakan konten, dan bahwa konten yang ingin apa namanya, yang ingin diberi, yang akan diprioritaskan itu adalah judul-judul dengan tema madurologi ya. Ini nanti biar Pak Ainur Rahman ya. Mungkin ini hal-hal yang lain Bapak Ibu saya kira sudah ada di Juknis ya. Dan nanti kalau memang ada dari Juknis yang belum jelas, nanti kita bisa ditanyakan di sesi dialog. Dan selanjutnya kami berikan waktu yang seluas-luasnya kepada Kepala Pusat Penelitian LP2M YIN Madura, Bapak Dr. Ainur Rahman Hidayat, untuk menyampaikan desain dan tema, termasuk juga tentang apa namanya, schedule dan hal-hal teknis lainnya. Saya akhiri sambutan sekaligus pemaparan sedikit materi ya. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Ainur. Kalau ada pertanyaan, monggo bisa lewat chat Bapak Ibu ya, biar sambil. Ya oke. Sudah. Jadi untuk Juknis sudah lengkap Pak. Terus coba diperhatikan di lampiran itu ada sudah Pak. Monggo. Hal-hal apa yang harus ada di situ. Monggo Pak Ainur Rahman. Ya. Anunya dulu, Zoom-nya. Sudah ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor 1, Kepala SPI, Sekretaris LP2M, para Bapak Ibu dosen yang bergabung, baik secara luring maupun daring. Alhamdulillah, waktu pembukaan penelitian tinggal beberapa hari lagi. Insya Allah tanggal 15 Agustus, hari Senin, akan kita umumkan pembukaan penelitian di UPTN tahun anggaran 2023.
Nah, dasar dari pembukaan penelitian ini itu adalah keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 4239 tentang petunjuk teknis program bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran SPK pada PTKI tahun anggaran 2023 yang dilaunching oleh Subdit Pak Wendy tanggal 1 Agustus 2022 kemarin. Nah, saya ingin lebih rinci lagi dari yang disampaikan oleh Pak Iri. Saya mulai dari skema ya, dari skema pengelolaan penelitian LP2M. Nah, berdasarkan kepada indikator kinerja utama, kemudian kepada temuan-temuan dari ISO, maka kemudian hal-hal yang harus dikuatkan dalam skema pengelolaan penelitian itu, ada 4 skema ini yang akan kita lakukan di tahun 2023. Yang pertama adalah bantuan penelitian dengan skema dana BUPTN, bantuan operasional perguruan tinggi negeri. Ini khawatir lupa kita kepanjangannya. Khawatir lupa karena sering disingkat, kemudian lupa. Kemudian yang kedua adalah bantuan penelitian dengan skema dana PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Nah, ini nanti lokusnya ada di fakultas. Nah, makanya nanti saya mohon izin kepada Pak Warek 1 supaya unit LP2M dipertemukan, disinergikan dengan pihak fakultas dalam rangka penelitian ini, penelitian dengan skema dana PNBP. Jadi memang dananya ada di fakultas, dosen-dosennya ada di fakultas, tetapi proses penelitiannya dalam pikiran saya dan Pak Masrur itu mestinya mengikuti kepada proses penelitian yang sudah kita rancang, mulai dari pendaftaran sampai kepada laporan lengkap nanti, laporan akhir. Nah, ini mestinya yang harus disinergikan. Jadi tidak ada di kampus dalam satu organisasi, dalam satu sistem tunggal DIN kita ini ada 2 sistem pelaksanaan penelitian. Nah, ini kurang bagus kalau ada 2 sistem. Jadi biarlah dana penelitian itu ada di fakultas, dosen-dosennya juga dosen fakultas, tetapi proses pelaksanaan penelitiannya harus satu sistem, satu pintu. Nah, gitu itu maksud saya, sehingga mohon izin kepada Pak Warek 1 supaya pihak fakultas dengan unit LP2M ini ada rapat khusus nanti untuk membicarakan soal ini. Karena bagi saya ini sangat penting ini supaya tidak ada sistem ganda dalam pelaksanaan penelitian. Kemudian yang ketiga, ini skema pengelolaan penelitian dengan bantuan penelitian skema mitra kolaboratif. Jadi dosen-dosen kita boleh jadi sangat banyak melakukan kerjasama dengan lembaga lain, baik itu Pemda, NGO, atau lembaga funding di luar YIN untuk melakukan penelitian atau malah dana perusahaan itu, CSR. Nah, itu boleh jadi dosen-dosen sudah melakukan kerjasama, hanya saja tidak tersistematisasikan dengan baik sehingga tidak terlaporkan kepada kita, sehingga nanti ketika ada akreditasi malah kita tidak tahu kalau ada dosen yang sudah melakukan itu. Nah, ini model yang ketiga, bantuan penelitian dengan skema mitra kolaboratif. Kemudian yang keempat itu adalah skema pengelolaan penelitian dengan dana mandiri. Mengapa ini penting dilakukan secara sistematis, tersistem? Karena penelitian mandiri ini bagian dari apa yang harus dilakukan oleh dosen sebagai tridharma. Tridharma perguruan tinggi, bahwa dosen itu wajib mengajar, dosen itu wajib mengabdi, dosen itu wajib meneliti. Baik didanai maupun tidak didanai. Dosen harus meneliti, bagian dari tridharma itu. Makanya penelitian mandiri ini penting untuk diatur dalam satu sistem yang bagus, sehingga dosen-dosen itu
bisa memberikan kontribusi signifikan terhadap visi misi fakultas dengan penelitian mandirinya atau visi misi institut dengan penelitian mandiri. Nah, saya akan masuk ke bagian-bagian rinci dari yang pertama, yaitu bantuan penelitian dengan skema dana BUPTN. Tema penelitiannya ada 6. Jadi mohon maaf kepada teman-teman yang betul-betul dalam tanda kutip ya, saklek mengikuti kepada agenda riset keagamaan nasional miliknya Diktis. Ini sudah saya kompilasi dengan peta sosial keagamaan Madura yang tadi disebut Madurologi itu, yang kalau di Diktis itu ada 4 tema, ada 15 subtema. Sementara di peta sosial keagamaan Madura yang sudah kita teliti di tahun 2021 maupun masih berlangsung sekarang tahun 2022, ada 6 tema, yang ada di peta sosial keagamaan Madura. Nah, ini kita gabung dengan miliknya Arkan gitu ya, sehingga muncul tema penelitian seperti ini. Jadi saya harap 4 skema penelitian yang dilakukan oleh para dosen itu, baik skema BUPTN, PNBP, kemudian mitra kolaboratif, maupun penelitian mandiri mengikuti 6 tema penting ini. Yang pertama ada kebijakan publik di Madura. Nah, nanti subtemanya tidak saya sertakan karena begitu banyak ini ya. Nanti saya sertakan di Juknis saja pada saat pengumuman tanggal 15 Agustus itu. Jadi pertama kebijakan publik di Madura. Ini akan menyasar beberapa kebijakan publik Pemda di peraturan perundang-undangan yang ada di Pulau Madura terkait dengan kebijakan itu. Kemudian yang kedua ada tema tentang ekonomi, lingkungan hidup, dan pariwisata di Madura. Kemudian yang ketiga ada, nah ini yang gabungan ya antara Arkan dengan peta sosial keagamaan Madura. Pluralisme dan keagamaan dan keragaman maksud saya dalam konteks dinamika sosial politik budaya di Madura. Kemudian yang keempat, studi Islam. Ini juga Arkan ya. Temanya Arkan kita gabung dengan Madurologi, studi Islam dalam konteks pesantren, tradisi dan religiusitas masyarakat Madura. Kemudian yang kelima, ini juga gabungan antara Arkan dengan Madurologi, yaitu kemajuan global dalam konteks persoalan sosial, keagamaan, pekerja migran di Madura. Pekerja migran di Madura dengan segala persoalannya itu ya. Kemudian yang keenam, ini juga sinergi antara Arkan dengan Madurologi, integrasi keilmuan dalam konteks pengembangan pendidikan atau pengembangan lembaga pendidikan di Madura. Nah, ini 6 tema besar yang menjadi pagar ya bagi para dosen, baik itu dosen PNS, DTN maupun DLB, untuk melakukan kegiatan penelitian di tahun 2023 insya Allah sampai tema Madurologi ini akan kita rancang sampai tahun 2028 kalau tidak keliru dalam Renstra kita. Ini 6 tema besar, nanti sub-sub temanya sangat banyak, akan bisa dilihat tanggal 15 Agustus itu. Bapak Ibu tinggal memilih saja mana tema yang cocok dengan bidang keilmuan Bapak Ibu, kemudian visi misi fakultas, sehingga betul-betul penelitian kita ini tidak sekedar berkegiatan yang penting meneliti tidak, tetapi memiliki kontribusi signifikan kepada lembaga. Jadi Bapak Ibu sudah terima uang dari negara dalam konteks ini di PAIAIN Madura, tapi kok tidak berkontribusi pada lembaga. Nah ini kan yang agak miris kalau begitu. Jadi saling berkontribusi. Jadi kampus kita sudah memberikan dana, maka kontribusi Bapak Ibu adalah bagaimana penelitian itu berkontribusi pada lembaga, terutama menuju UIN Madura nanti. Kemudian berikutnya adalah bantuan penelitian BUPTN, klaster penelitiannya ini ada 8 ya. Ada 8 yang kita pilih dari lebih dari 8 kalau di jurnalis itu, karena 8 ini yang bisa kita
bisa kita lakukan. Pertama adalah penelitian pembinaan atau kapasitas. Ini hanya diperuntukkan bagi dosen-dosen yang nanti di syaratnya itu bisa dilihat nanti dalam rinciannya. Maksimal 5 tahun dosen itu ya. Jadi PNS pada klaster ini. Lebih dari itu saya kira sudah pindah klaster. Kalau bahasanya Pak Masyur, kebijakan Ketua LP2M, peneliti dosen bisa melakukan penelitian pembinaan itu 2 kali cukup. Masa lebih dari 2 kali dibina terus gitu klasternya tidak meningkat. Nah, gitu ya. Tidak naik level gitu ya. Jadi cukuplah dua kali meneliti di klaster pembinaan. Setelah itu harus hengkang dari klaster itu menuju yang lebih tinggi. Seperti yang dimaui tadi oleh Pak Wakil Rektor 1, sesekali kita beruji nyali lah dengan klaster yang lebih tinggi bahkan di BIS. Nah, gitu ya. Kemudian yang kedua, klaster penelitian dasar interdisipliner. Ini yang lintas keilmuan, lintas prodi, bagi dosen-dosen yang ingin berkolaborasi dengan dosen lain. Tapi tetap saya kira kalau penelitian dasar interdisipliner ini ya tergantung ketua timnya, perspektifnya itu. Karena tidak mungkin kan ketua tim bidang ilmunya ekonomi kemudian ilmu yang diteliti di luar itu gitu. Tuh, misalnya. Kemudian yang ketiga ada penelitian pengembangan pendidikan tinggi. Itu untuk mengembangkan lembaga, kemudian penelitian penerapan kajian strategis nasional. Terus terang untuk klaster yang nomor 4 ini adalah penelitian ini khusus untuk menciptakan guru-guru besar di IAIN Madura. Jadi penelitian yang memberikan ruang bagi para dosen yang sudah masuk lektor kepala menjadi guru besar, klasternya ada di sini, penelitian penerapan kajian strategis nasional. Ini untuk guru besar ini ya. Kemudian yang kelima, penelitian terapan pengembangan nasional. Ini khusus penelitian. Nah. Tapi Pak Waris kan Oke, bentar Bapak Ibu yang ditarik. Ini masih setting yang luring ini ya untuk menampilkan slide. Ini yang penting soalnya. Jadi yang pertama tadi pembinaan sudah, dasar interdisipliner sudah, pengembangan pendidikan tinggi ini untuk pengembangan lembaga supaya kontribusi kita jelas. Kemudian yang keempat ini terapan kajian strategi nasional. Ini khusus guru besar yang mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian, ini dikompetisikan ya nanti minimal dosen yang sudah bergelar doktor minimal 4A, tapi kalau saya sarankan yang sudah 4B ini, 4B, 4C, kalau 4A jangan ya mungkin masih jauh itu, meloncatnya ke guru besar itu butuh energi yang lebih itu. Nah, tapi kalau bisa ya silahkan, kalau bisa yang 4A jadi anggota dulu lah, kira-kira begitu. Nanti biarkan dulu yang 4C atau 4B gitu ya. Nah gitu. Lah hierarkis begitu. Walaupun menurut Pak Rektor kemarin, siapa yang lebih siap silahkan. Nah begitu. Cuman kalau pikiran saya 4A itu berat ya. Tapi nggak apa-apa kalau mampu. Silakan ikut pada klaster nomor 4 ini. Kemudian kalau anggotanya boleh sih di luar lektor kepala boleh, asal ketua timnya harus lektor kepala dan doktor. Karena ada yang karena aturan lama ada yang sudah lektor kepala tapi belum doktor, itu ada di kampus kita karena aturan lama. Kemudian yang kelima, terapan pengembangan nasional. Kalau yang ini kebijakan Pak Ketua LP2M ini dikhususkan kepada penelitian kebijakan lembaga. Maunya Pak Rektor kan begini. Ada tidak nilai-nilai kemaduraan yang bisa diglobalkan ke tingkat internasional. Kemudian kita diskusi di LP2M muncullah konsep tentang TNK gitu ya. Nah, klaster ini mau kita khususkan untuk mengembangkan konsep TNK itu sehingga bisa kita tawarkan ke dunia internasional bahwa itu adalah distingsi UIN Madura nanti.
konsep tentang PMK itu. Nah, ini saya khususkan di klaster nomor 5 ini, terapan pengembangan nasional. Kemudian yang keenam, penelitian kolaborasi antar perguruan tinggi. Nah, yang keenam ini silakan Bapak Ibu yang punya kolega. Kita kan tadi visinya Pak Rektor kolaboratif. Nah, ini yang penting ini. Kolaboratif ini bisa PT-KIN dengan PT-KIN atau PT-KIN dengan PT-KIS atau PT-KIN dengan PTU. Nah, silakan yang punya relasi dengan berbagai perguruan tinggi lain. Malah kalau bisa menggait dana lebih besar dari DIPA kita malah lebih bagus ini yang nomor 6 ini. Ya nanti tinggal Pak, apa namanya, kreasi pribadi ini Pak, mau menggait siapa. Bahkan kalau perlu ke Habibie Center, ke lembaga funding yang punya dana besar, CSR, silakan ini. Kolaborasi bisa dilakukan di nomor 6 ini. Nanti kita atur di skema penelitian mitra kolaboratif. Kemudian yang ketujuh, nah ini dengan munculnya Pak Eri ini yang sudah go internasional ini, tiba-tiba nomor 78 langsung kita berani ini ya. Go internasional nih. Nah gitu ya. Penelitian terapan global internasional. Nah ini yang mau kita pelot, silakan Bapak Ibu yang berkenan untuk meneliti di luar negeri, kita beri fasilitas untuk ini. Di outcome itu kita haruskan ada MOU ya, MOU antara YIN Madura dengan perguruan tinggi di luar negeri. Harus itu ya, sebagai bagian dari kita berkontribusi pada lembaga. Jangan hanya bawa duit banyak ke luar negeri tapi nggak bawa apa-apa. Nah ini rugi kita kalau begini. Ini terapan global internasional. Jadi ada teori baru, temuan baru di luar negeri yang bisa diterapkan di YIN. Nah kira-kira begitu intinya ini. Yang nomor 7. Nah yang nomor 8 adalah penelitian kolaborasi global internasional. Ini hanya persoalan, adakah persoalan misalnya persoalan migran di Madura. Kalau Bapak Ibu bisa sampai menggait ke luar negeri soal ini, kan bagus ini. Nah iya Pak, bahkan data banyak kan soal ini. Syukur-syukur bisa nih ya. Kolaborasi global internasional bisa sampai menuju ke Mekah Madinah ini ya. Soal migran ini. Nah, jadi ini kita beri fasilitas kepada dosen-dosen yang terbiasa menjadikan dunia internasional sebagai halaman rumah. Nah, gitu ya. Oke. Berikutnya bantuan ya, bantuan penelitian BPTN jadwal. Nah, ini yang harus diperhatikan betul oleh Bapak Ibu sekalian yang mau berniat meneliti di tahun 2023. Jadwalnya seperti ini. Kalau jadwal ini apa namanya persis dengan apa yang ada di juknis Kemenak. Jadi pengumuman insya Allah akan kita launching hari Senin tanggal 15 Agustus. Kemudian yang kedua, registrasi proposal dan submit tanggal 15 Agustus sampai 19 September. Jadi ada waktu sekitar 1 bulan lah ya, 1 bulan. Nah silakan persiapkan proposalnya dalam rentang waktu itu. Nanti proposal Bapak Ibu akan diturunin dulu, baru kemudian nanti dinilai oleh reviewer. Kemudian yang ketiga ada seleksi administrasi, desk evaluation gitu ya. Ini yang akan dilakukan oleh reviewer admin. Masalah soal linearitas keilmuan, kemudian rekam jejak penelitian, SK, kemudian Turnitin ada di sini ya, tanggal 19 September sampai 17 Oktober. Nah, karena kita mengikuti aplikasi Litabimas, maka Turnitinnya itu maksimal 35%. Tidak boleh lebih dari itu, kurang lebih bagus. Kemudian yang keempat, penilaian reviewer. Nah, reviewer ini ada dua orang, satu dari luar, satu dari dalam. Reviewer yang tercantum di aplikasi Litabimas. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir. Tidak akan ada, penelitian ini pasti objektif karena dinilai oleh orang luar satu, orang dalam satu. Jadi kalau ada semacam main mata dengan orang dalam, masih ada saringan berikutnya orang luar. Kecuali ada main mata dua-duanya luar dalam. Nah, ini Anda tahu ya kalau soal begini nih. Oke.
penilaian reviewer 17 Oktober sampai 7 November. Jadi November sudah akan ada pengumuman nanti ya, calon nomine. Siapa yang akan lanjut pada tingkat pelaksanaan penelitian. Itu 14 November sudah selesai. Kemudian seminar proposal. Annual Conference Research Proposal. Ini dilakukan tanggal 28 sampai 30 November. Nanti soal teknis, seminar proposalnya di IAIN atau di luar, tunggu informasi berikutnya. Yang jelas reviewernya juga mungkin sama dengan yang reviewer hard copy itu ya. Ini kan betul-betul memperhatikan konsistensi Bapak Ibu ya. Bisa jadi di proposalnya bagus, tapi ketika presentasi kok loyo gitu ya. Tidak sama dengan proposal yang ditulis. Nah ini kan ada indikasi tidak bagus sih Mbak. Berarti ini apa anggotanya yang buat? Padahal yang seminar proposal itu ketua timnya gitu. Jadi kalaupun Bapak Ibu mau memfungsikan anggota lebih banyak dari biasanya, ya pastikan bahwa ketua tim tetap menguasai tema proposalnya tersebut. Khawatir di seminar nanti jatuh mana ya. Malah jadi gagal jadi pada tahap berikutnya. Kemudian yang terakhir pengumuman nomine pemenang ini maksudnya ini tanggal 12 Desember 2022. Ini yang tadi calon nomine, yang ini sudah sah menjadi peneliti 12 Desember. Nanti akan dibuatkan SK, setelah itu SK rektor, setelah itu pelaksanaan penelitian. Berikutnya soal, nah ini yang ditunggu-tunggu biasanya nih oleh Bapak Ibu peneliti, soal besaran dana. Saya mengutip langsung dari Juknis, walaupun besarannya tidak persis seperti ini, karena harus menyesuaikan dengan kemampuan BIPA kita. Jangan sok kaya kalau tidak kaya gitu. Khawatir nanti dipajang bro. Ya, pembinaan itu maksimal 20 juta. Jadi kalau nanti komite penilai, jadi yang menentukan besaran dana itu komite penilai, bukan reviewer. Karena reviewer itu tidak paham betul soal BIPA kita. Makanya komite itu nanti anggotanya LP2M dengan para pejabat direktorat gitu ya, yang paham betul soal RKKL, sehingga nanti akan ditentukan apakah klaster pembinaan maksimal 20 juta atau kurang dari itu. Kalau lebih sangat tidak mungkin. Kemudian yang kedua, penelitian dasar interdisipliner. Ini maksimal 40 juta. Oh iya, saya lupa tadi ya. Pembinaan itu individu bisa. Berkelompok juga tidak masalah. Tapi yang nomor 2 sampai 8 harus kolektif ini. Harus kelompok. Itu nanti bervariasi, minimal anggota kelompoknya tergantung klaster. Kemudian penelitian dasar interdisipliner itu 40 juta. Kemudian penelitian pengembangan pendidikan tinggi maksimal 60 juta. Penelitian terapan kajian strategi nasional yang guru besar tadi itu maksimal 150 juta. Ya Anda minimal 4B. Boleh 4A tetapi tidak saya sarankan gitu karena berat ya. Dari 4A ke guru besar itu. Jadi kan loncatannya banyak itu ya, 4A langsung ke 4D itu kan banyak loncatannya. Jadi itu ya maksimal 150 juta pada klaster nomor 4, terapan kajian strategi nasional yang khusus guru besar itu ya. Kemudian yang kelima, penelitian terapan pengembangan nasional. Ini yang khusus penelitian kebijakan tadi untuk mengembangkan nilai-nilai konsep TNK tadi ke dunia internasional. Ini maksimal 150 juta. Kemudian yang keenam, kolaborasi antar perguruan tinggi. Ini maksimal 100 juta. Sangat dimungkinkan ada kolaborasi dana juga antar perguruan tinggi. Tapi tentu tidak melabrak aturan yang ada, temuan. Kemudian yang ketujuh, terapan global internasional ini maksimal 150 juta. Yang tadi itu silakan bawa kampus kita ini ke luar negeri dengan MOU. Jadi MOU-nya tidak sebatas di atas kertas ini ya. Harus ada action gitu ya. Apa actionnya? Bisa MOU dosen kita mengajar di sana misalnya.
atau pertukaran mahasiswa gitu. Ini hasilnya kan untuk yang nomor 7. Yang nomor 8 juga sama. Penelitian kolaborasi global internasional. Jadi boleh jadi nanti kampus luar negeri yang dibawa Bapak Ibu lewat nomor 8 ini bisa datang ke sini atau kita yang datang ke sana. Maksimal 200 juta ini. Kalau di Juknis. Nah, mudah-mudahan bipanya tidak kena sapuan bawah ini. Sapuan bawah karena COVID atau karena cacar monyet. Monyet aja bikin susah ini. Kemudian berikutnya, nah ini kok kecil sekali, Bu. Iya, apa itu? Mana itu tadi, Bu? Anunya. Sudah ini. Sudah maksimal. Nah, gitu loh. Oke, baik. Ini soal mekanisme penghargaan dan sanksi ini ya. Jadi kalau tadi pemaparan saya dari awal sampai akhir itu kan bagian senang-senangnya itu ya. Nah, sekarang bagian yang konsekuensi logis gitu kan. Ketika Bapak Ibu sudah berniat meneliti. Bagi penerima bantuan tahun anggaran 2023 yang telah menunaikan kewajiban sesuai dengan bagian klaster, maka yang bersangkutan akan diprioritaskan mendapat bantuan pada tahun anggaran berikutnya. Ini sebagai penghargaan gitu ya. Jadi selalu tepat waktu gitu ya, outputnya tepat waktu, outcome-nya juga tepat waktu gitu. Tidak lelet, tidak membuat orang lain susah gitu. Kira-kira begitu. Karena pada saat penganfrahan tahap pertama, tahap kedua, dosen-dosen yang terlambat itu kemudian membawa dosen lain untuk terlambat pencairannya itu. Makanya kita beri penghargaan prioritas gitu ya bagi dosen-dosen yang disiplin betul itu ya. Dan bagus, bukan hanya disiplin tapi bagus juga laporannya. Kemudian yang kedua, keterlambatan penyelesaian proposal, maka secara otomatis tidak akan diikutkan dalam proses seleksi proposal penelitian. Jadi nanti kita tutup jam 23.59, jam 00.00 sudah tidak bisa diseleksi proposalnya Bapak Ibu, sebagus apapun itu. Sudah langsung ditutup gitu. Ada tanggal yang dimaksud. Kemudian yang ketiga, melebihi batas toleransi Turnitin 35%, maka pasti juga proposal Bapak dan Ibu akan didiskualifikasi dari kompetisi. Kemudian keterlambatan penyelesaian output penelitian, maka rekening Bapak Ibu akan kita blokir. Jadi sementara ini kan yang terjadi gini kalau soal output itu ya. Jadi tahap kedua itu akan cair pada bulan Oktober kira-kira itu. Nah kalau ada satu dosen saja yang terlambat, maka pencarian tahap kedua akan terus menggelinding terlambat itu. Jangan sampai menyentuh pada bulan Desember. Nah berdasar itulah maka semua klaster penelitian itu akan kita anfrah sesuai waktu, tapi bagi yang tidak selesai outputnya akan kita blokir rekening itu. Jadi uangnya ada di rekening tapi tidak bisa dipakai. Gitu. Itu ya, jadi kita akan kerjasama dengan bendahara dan BSI itu ya. Jadi biar tidak menghambat yang lain, kira-kira begitu. Jadi gara-gara satu orang dosen terlambat, yang lain ikut tidak bisa menikmati pencairan tahap 2. Itu yang menjadi soal itu ya. Kasihan itu ya. Terutama dosen-dosen yang memang seringkali langganan terlambat itu ya, itu berbahaya itu. Harus diganti itu. Kebiasaan itu ya. Jadi biasa ada dosen yang datang di akhir-akhir waktu itu memang ada itu. Dan harus dirubah itu ya. Kalau bisa datang di awal waktu gitu ya. Oke. Kemudian yang kelima, ketiadaan penyelesaian kalau tadi terlambat output ya. Nah, kalau yang nomor 5 ini output sama sekali tidak ada. Jadi outputnya itu kan satu draft artikel, kemudian dummy buku, kemudian laporan antara ya, laporan lengkap maksud saya. Nah, kalau output 3 output itu sama sekali tidak ada, nah ini maka penelitian tahap pertama yang sudah diterima 60% itu harus dikembalikan. Ya dia
dia sudah dikasih dana 60% tapi tidak menghasilkan apa-apa gitu loh, hanya makan tidur gitu selesai. Jadi harus ada sanksi soal itu. Sama sekali tidak ada. Jadi beda dengan yang terlambat. Yang terlambat itu ada tapi tidak tepat waktu. Kalau yang ini sama sekali tidak ada. Artinya alat sekali berarti. Kemudian yang keenam, keterlambatan penyelesaian outcome. Jadi outcome itu kan kalau buku itu 1 tahun. Kalau artikel itu bervariasi, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun artikel. Kemudian haki itu 1 bulan. Karena gampang haki itu tinggal daftar, bayar, selesai. Makanya 1 bulan. Ya? Oh ya, oke. Nanti kita evaluasi lagi soal itu kalau memang begitu. Jadi bagi Bapak Ibu yang penyelesaian outcome-nya terlambat dari waktu yang sudah ditentukan, masa kita kasih waktu 2 tahun buat artikel gitu sampai lebih dari 2 tahun itu kan, wah, luar biasa itu, amazing gitu ya. Maka yang bersangkutan akan disanksi, tidak boleh mengikuti 1 kali penelitian pada tahun berikutnya sebagai ketua peneliti. Tapi kita masih moderat nih, sebagai anggota peneliti masih boleh gitu ya. Nah, gitu. Karena kita ini baik hati dan tidak sombong, itu moderat namanya. Kemudian yang ketujuh, moderasi ini beragama. sama sekali tidak ada outcome gitu ya. Outcome-nya sama sekali tidak ada. Maka yang bersangkutan tidak boleh mengikuti 2 kali penelitian pada tahun berikutnya. Sebagai ketua peneliti, sebagai anggota silakan. Kemudian yang terakhir, bagi penerima bantuan sebelum tahun anggaran 23 yang sedang dalam proses pemenuhan kewajiban. Jadi misalnya yang tadi disebut oleh Pak Warek 1 itu, peneliti tahun 2021 kan nanti outcome-nya berakhir tahun 2023. Nah, dalam masa tenggang proses pemenuhan outcome, yang bersangkutan masih boleh mengajukan proposal penelitian. Nah, begitu ya. Itu maksudnya penghargaan dan sanksi. Berikutnya, saya akan berbicara dalam skema yang lain, yaitu penelitian dengan skema dana PNBP. Yang pertama yang harus kita atur, nanti ini sekali lagi nanti mudah-mudahan Pak Warek 1 akan mengadakan rapat antara LP2M dengan fakultas. Tema penelitian adalah core keilmuan ya masing-masing fakultas. Jadi fakultas syariah, fakultas FEB, kemudian FAUD, kemudian tarbiyah. Bagaimana core keilmuan masing-masing fakultas itu dijadikan tema penelitian. Tentu dekan harus ngerti ini bahwa dosennya meneliti apa gitu. Jangan sampai kemudian dosen tarbiyah meneliti tentang pendidikan hukum gitu. Repot ini ya. Pendidikannya nyampe, hukumnya nyampe ke syariah gitu ya. Jadi pendidikan hukum. Jadi betul-betul keilmuan fakultas harus itu ya, harus diemban oleh dosen yang oleh penelitian yang dibuka fakultas gitu ya. Jadi dananya dari fakultas, nanti impact-nya berimplikasi kepada visi misi fakultas. Kemudian yang kedua, klaster penelitian yang harus dibuka oleh fakultas hanya penelitian dasar program studi. Dengan dasar begini, prodi kita kan yang dapat nilai A kan hanya 2 sekarang, HKI sama HKI. Nah, dengan klaster ini diharapkan fakultas itu membuka penelitian pengembangan prodi. Siapa tahu tahun-tahun berikutnya akan banyak prodi yang nilainya A gitu ya. Sehingga akan banyak dosen yang bisa jadi asesor gitu. Kalau nilainya A. Nah, paling tidak itu. Ini maksudnya kenapa untuk klaster-klaster yang lain dan itu menjadi tanggung jawab LP2M. Apakah fakultas setuju dengan apa model penelitian seperti ini? Nah, kita tunggu nanti ya rapat antara fakultas dengan LP2M. Ya. Kemudian jumlah maksimal bantuan penelitian karena program studi tentu maksimal 20 juta itu. Ya walaupun fakultas misalnya fakultas yang kaya kayak tarbiyah, FEB gitu mau lebih dari 20 juta saya kira mungkin janganlah supaya tidak ada apa ya biar dipakai untuk yang lain saja gitu. Maksimal 20 juta sesuai dengan juknis Kemenak.
Kemudian jadwal kegiatan penelitian yang PNBP ini silakan mengikuti kebijakan dekanat saja. Mau dibarengkan dengan Litab Bimas silakan, mau setelah Litab Bimas juga tidak masalah. Kemudian aplikasi yang digunakan dalam seluruh proses bantuan penelitian dengan dana PNBP itu menggunakan aplikasi Sipol, tidak Litab Dimas. Nah, kalau aplikasi Sipol maka unitinya jadi berbeda itu. Karena edaran rektor menghendaki 20%, tidak 35%. Nah, jadi rektor kita itu visinya sangat kuat gitu soal turnitin itu ya, 20%. Ya, 20% Pak untuk dosen-dosen kita di YIN dengan aplikasi Sipol. Jadi fakultas mestinya ikut mengawal soal ini supaya proposal penelitian para dosen fakultas itu betul-betul bagus dan berimpact signifikan kepada fakultas. Kemudian seluruh proses bantuan penelitian mulai dari pra-proposal, pendaftaran, proses seleksi, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan itu menjadi tanggung jawab dan wewenang antara fakultas dengan LP2M secara profesional dan proporsional. Mana wilayahnya fakultas, mana wilayahnya LP2M. Nah, ini yang harus kita bincang nanti dengan baik supaya penelitian kita juga berkontribusi maksimal. Kemudian sistematika proposal itu mengacu kepada pedoman pendidikan YIN Madura. Begini diskusi di LP2M itu yang mengemuka karena sistematika proposal antara Juknis Kemenak dengan pedoman YIN Madura berbeda. Untuk penelitian yang menggunakan aplikasi Litab Dimas seperti BUPTN itu kita pakai sistematika proposalnya Kemenak. Tapi untuk yang PNBP, supaya pedoman pendidikan kita ini berfungsi, maka kita pakai itu saja. Yaitu lewat dana PNBP. Nah, makanya nanti saya berharap juga kepada Pak Wahid untuk memberi ketegasan soal sistematika proposal nih. Mau kita seterusnya mengikuti Kemenak atau kita mengikuti pedoman pendidikan YIN supaya satu pintu atau memang mau double terus gitu kan. Saya bukan wilayah saya untuk memutuskan itu, biar nanti dipikirkan oleh Ketua LP2M dan Pak Wahid soal ini. Karena memang betul-betul ada dua versi itu ya. Soal sistematika proposal nanti Bapak Ibu cek di Juknis Kemenak sistematikanya, kemudian cek juga di beban pendidikan YIN Madura. Itu berbeda, walaupun secara substansi ya pasti tidak jauh berbeda. Berikutnya adalah ini. Ini yang skema mitra kolaboratif tadi. Tema penelitian, klaster penelitian, jumlah maksimal besaran bantuan, dan jadwal kegiatan itu mengikuti sepenuhnya kebijakan lembaga mitra. Tadi kalau tidak keliru klaster pengembangan pendidikan itu saya khususkan kepada mitra kolaboratif LPDP ya. Saya kalau tidak keliru itu dianggarkan 40 juta. Karena LPDP itu mengharuskan mitra menyediakan dana 10% dari yang dianggarkan di LPDP. Jadi kalau 10% maka proposal di LPDP dianggarkan 400 juta. Nah, LP2M berkehendak supaya dosen pernah meneliti secara mitra kolaboratif dengan LPDP salah satunya. Kita ya Bapak Ibu mulai sekarang sudah membuat proposal model LPDP. Kemudian nanti kalau lulus maka mitra kolaboratifnya adalah LP2M yang menyiapkan dana sebesar 10% dari pagu LPDP itu. Maka ini sebagai bagian dari kita mendorong supaya para dosen pernah bermitra dengan lembaga funding di luar YIN. Jadi sepenuhnya mengikuti kepada kebijakan mitra kolaboratif kecuali ada klausul khusus yang mengharuskan pihak LP2M terlibat dalamnya seperti yang diharuskan oleh LPDP. Bahwa LPDP itu mengharuskan lembaga mitra itu menyediakan dana 10% sebagai dana penyertaan dalam penelitian. Nah, itu komitmen LP2M untuk munculnya proposal mitra kolaboratif. Jadi Bapak Ibu yang bosan dengan nominal kecil silakan masuk ke penelitian LPDP sampai 400 juta itu bisa, bahkan sampai 1 M pun bisa. Tapi
sebisa mungkin untuk tahun 2023. Jadi untuk yang pengen ke LPDP mulai sekarang proposalnya sudah dibuat, nanti saatnya tahun depan, tahun 2023. Maksimal proposal LPDP-nya 400 juta ya, supaya kita juga tidak berat menyediakan dana penyertaannya 10%-nya itu. Kemudian yang kedua, aplikasi yang digunakan dalam seluruh proses bantuan penelitian menggunakan SIPOL. Jadi saya minta dengan hormat kepada Bapak Ibu dosen yang bermitra dengan lembaga lain agar seluruh kegiatan dokumen penelitiannya dimasukkan ke SIPOL. Nanti pihak TPD dan Pak Eri yang akan mengawal dan masukan juga sebagai operator SIPOL dan Kaptimas akan mengarahkan untuk seluruh dokumen itu masuk ke SIPOL sehingga kita punya data kegiatan dosen di bidang penelitian. Kemudian yang ketiga, seluruh proses bantuan penelitian mulai dari pra-proposal, pendaftaran, proses seleksi, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan menjadi tanggung jawab dan wewenang pihak mitra kolaboratif. Jadi misalnya kemarin LP2M bekerjasama dengan Badan Litbang Pemda Sumeneb, itu seluruhnya menjadi tanggung jawab mitra itu ya. Soal proses bantuannya itu dari awal sampai akhir. Kemudian sistematika proposal juga mengacu pada pedoman yang dibuat oleh lembaga mitra. Jumlah besaran bantuan penelitian menyesuaikan juga dengan kebijakan lembaga mitra, kecuali ada dana penyertaan bagi pihak LP2M seperti LPDP. Jadi saya berharap ada beberapa dosen yang berminat di LPDP. Kita sudah siapkan dana untuk 10%-nya. Berikutnya yang terakhir, penelitian mandiri. Nah, mohon maaf kepada Bapak Ibu dosen, penelitian mandiri mulai tahun depan berdasar kepada temuan-temuan di ISO maupun di yang saya ingat kemarin waktu Dekra datang ke YIN itu pertanyaannya sederhana. Ada berapa Bapak laporan penelitian dosen yang mandiri gitu, yang tidak dibiayai oleh kampus? Ya kami pasti tidak punya data karena dosen tidak pernah lapor kepada kita soal data itu, sehingga kemudian nilai pada item itu menjadi rendah. Karena misalnya begini ya, kalau dosen kita ada 197 dosen, kemudian digabung antara penelitian yang didanai dengan yang tidak didanai, ternyata jumlahnya sedikit, tidak sampai 15%, karena yang mandiri tidak dilaporkan. Nah itu kan yang menjadi ukuran dari IC itu. Seberapa banyak jumlah dosennya, berapa banyak laporan penelitiannya, baik yang didanai maupun tidak. Maka dari itu, kemudian kami di LP2M bekerja untuk mengatur penelitian mandiri, supaya kita punya data juga bahwa dosen, karena terikat dengan Tridharma itu, maka penelitiannya baik didanai maupun tidak harus sepengetahuan kampus. Kira-kira begitu maksudnya. Ya Pak, ini mau kita atur ini. Nah ini dasar berpikirnya ini Pak, bahwa dosen harus konsisten dalam melakukan penelitian. Jadi jangan sampai dosen itu rekam jejaknya multi talenta gitu ya. Tahun ini meneliti pendidikan, tahun depan meneliti ekonomi, tahun depannya lagi meneliti syariah gitu. Jadi tidak jelas dosen kemudian rekam jejaknya itu loh. Dia sesungguhnya dosen dengan keahlian ilmu apa gitu tidak jelas akhirnya gitu. Nah, iya Pak, nanti akan kita saring juga, terutama untuk klaster-klaster yang guru besar itu akan kita saring rekam jejaknya, jangan sampai kemudian bidang ilmunya menjadi tidak jelas itu. Mau jadi guru besar apa gitu. Nah ini lewat penelitian mandiri kita bisa menyaring bahwa satu dosen tertentu punya keahlian di bidang ilmu apa, rekam jejak penelitiannya juga jelas. Itu yang disebut track record penelitian secara konsisten dari para dosen. Nah, kemudian penelitian mandiri yang dimaksud di sini adalah penelitian dengan sumber dana sendiri. Meskipun begitu, tetap mengacu pada peraturan yang berlaku, yaitu karena ada klausul melaksanakan Tridharma. Nanti penelitian mandiri ini akan kita masukkan ke SIPOL juga, mulai dari proposalnya sampai kepada laporan lengkap, sehingga di YIN Madura ada data sekian puluh dosen, laporan penelitiannya sekian gitu ya. Walaupun nanti mohon izin juga kepada Pak Warekatu,
ini kayaknya tidak sinkron juga dengan PKD, karena di PKD itu untuk penelitiannya tidak harus mengupload laporan ternyata. Nah ini sehingga kemudian dosen agak lengah soal ini, sehingga kemudian yang diupload bukan laporan penelitiannya, justru yang lain. Sehingga walaupun tidak meneliti tidak masalah sesungguhnya gitu. Nah ini yang membuat penelitian mandiri kita menjadi kecil jumlahnya, dan itu tidak imbang dengan jumlah dosen secara keseluruhan, Pak. Sehingga kalau dinilai oleh ISU menjadi rendah, Pak, karena persentase jumlah dosen dengan persentase kegiatan penelitiannya menjadi tidak sinkron. Padahal banyak mungkin itu, Pak. Makanya kepada mungkin ya saran saja kepada Ketua LP2M bagaimana caranya supaya laporan penelitian itu bisa masuk PKD, sehingga dosen juga terpacu untuk mengupload laporan penelitian mandiri maupun yang dibiayai ke PKD. Bisa, Pak, tapi bukan keharusan. Itu yang jadi masalah. Bukan keharusan. Sehingga apa Pak Iri yang bisa dimasukkan ke kolom itu selain laporan penelitian? Jurnal bisa ya? Nah, jurnal, artikel bisa ya? Iya Pak, outcome-nya. Daripada takmir Mas, Ya itu Pak, jadi kalau misalnya yang mandiri kita kawal sampai pada level PKD kan sangat bagus ini Pak, sehingga jumlah dosen meneliti itu sebanding dengan jumlah dosen total gitu. Kan jadi memang tidak bagus memang Pak, dari 197 dosen misalnya kemudian muncul di laporan aplikasi yang meneliti hanya misalnya 50 dosen. Iya, kan rendah sekali itu Pak. Iya Pak. Laporan ya Pak. Laporan sama PKM. Iya Pak. PKM juga mungkin bisa didongkrak lewat itu Pak. Jadi kalau ada jurnal perlu ada penelitiannya, walaupun hanya sedikit itu kan. Itu. Iya, penelitian. Kalau laporan sendiri cukup laporan penelitian. Lebih lengkap. Penting ada legalisasi dari. Dan di rubrik PKD ada, di rubrik ada. Kemudian aturan berikutnya untuk penelitian mandiri silakan temanya merujuk kepada tema unggulan peta sosial keagamaan Madura maupun kepada tema unggulan miliknya Arkan. Silakan bisa dipilih kalau itu. Tentu tetap menyesuaikan dengan bidang ilmu masing-masing. Kemudian yang harus diperhatikan juga satu semester sebaiknya satu judul saja. Kan tidak logis ya kalau dalam satu semester kemudian dosen itu meneliti mandiri sampai 3 gitu kan nggak logis itu ya. Jadi harus diatur soal itu satu semester. Maksudnya satu semester karena itu saya linkkan dengan BKD Pak. Jadi kan jadi per semester laporannya. Maka satu semester dosen. Lah iya Pak. Jadi satu semester dosen itu meneliti satu judul saja sehingga masuk BKD. Nanti dari situ kita akan tahu sebenarnya kinerja dosen di bidang penelitian tinggi apa rendah dari melihat jumlah dosen dan jumlah judul penelitiannya. Kemudian target luaran penelitian mandiri ya hanya laporan penelitian sama artikel ilmiah. Itu aja untuk mendongkrak jumlah publikasi ilmiah di jurnal milik kita atau di luar. Ini juga menjadi menjadi concern kita bersama. Jumlah dosennya berapa? Ternyata artikel yang dimiliki dosen kita itu kemudian tidak imbang, gitu. Kemudian yang terakhir, seluruh proses penelitian mulai dari pra proposal sampai laporan itu menjadi tanggung jawab dan wewenang LP2M secara profesional dan proporsional. Jadi saya dalam pikiran saya dan Pak Masrur, ya kalau bisa dosen itu legowo lah ya, walaupun mandiri tetap diturnitin, kira-kira begitu supaya bagus betul, tidak asal-asalan gitu maksud saya. Jadi diturnitin, ada reviewernya, sekedar laporan kepada Pak Warek dan Kepala SBI bahwa di RKKL kita reviewer itu kita hitung sebanyak jumlah dosen Pak, dengan asumsi penelitian mandirinya juga sebanyak itu. Jadi yang menjadi reviewer nanti maupun yang komite, walaupun mereview penelitian mandiri, insya Allah tetap kita bayar, gitu ya, untuk mendongkrak penelitian mandiri dosen lebih banyak lagi. Iya Pak, yang muncul di aplikasi Litap Limas
kemudian ditambah dengan kebijakan. Nah, itu Pak. Nah, kemudian itu saya kira ya terakhir ya materi saya dari 4 skema penelitian itu, mulai dari BUPTN, kemudian PNBP, mitra kolaboratif, dan penelitian mandiri. Begitu saya kembalikan kepada moderator Bu Iko. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kok muncul kan? DN. Perlu dibuka sesi pertanyaan gimana nih? Ya, tidak tahu. Ya kan belum cek log nih Pak. Ya, kan belum waktu cek log. Sambil nunggu cek log lah. Ya. Mungkin yang pertanyaan di chat itu Pak. Belum Sambil di itu Pak. Bayari saja. Oke, saya baca ya. Nanti sambil dikoreksi Pak Ainur atau Ketua SPI. Dari atas ya. Jadi kita dari yang paling baru aja ini Pak Hairul Mutakin. Kalau penelitian yang dibiayai 1 tahun, maka penelitian mandiri yang tidak dibiayai negara sebaiknya 1 tahun juga. Karena kalau penelitiannya serius, maka waktu 1 semester tidak cukup. Monggo ini diatur, tapi kalau penelitian mandiri kita yang kami rancang ini sama dengan masa BKD, sehingga dosen tidak kerepotan untuk mengisi aspek penelitian. Kami coba daftar di aplikasi Sipol tapi belum bisa. Insya Allah akan bisa Pak, akan diupdate Pak Samsul. Tapi kalau di Litap sudah ada 11 pengusul. Insya Allah nanti hari Senin akan kami akan setujui ya. Dan kemarin memang hanya dosen dan pustakawan, tidak ke fungsional lainnya ya. Jadi hanya dosen yang punya niden. Silahkan dekan dan ketua aprodi menyisir semua dosen yang sudah berniden. Oke. Penelitian dasar program studi sebaiknya jangan menggunakan angka maksimal, tapi pastikan berapa nominalnya agar ada kesamaan tiap fakultas. Ini lagi-lagi fakultas ya, bahkan rancangan Pak Masur, walaupun ini penelitian prodi, tapi jumlahnya bisa berdana internasional itu ya. Ini yang kami pikirkan, karena fakultas dan prodi itu juga dibebankan kewajiban untuk internasionalisasi. Monggo silakan. Walaupun namanya pengembangan prodi, tapi ini bisa. Dana itu bisa lebih dari 40, bisa 80, atau bisa hanya 10 juta ya, karena memang adanya ya itu ya. Tapi jangan 5 juta lah, jangan. Ini perlu standar lah, perlu standar, karena peneliti itu sulit, kecuali penelitian mandiri tadi ya gitu. Terus yang belum dijawab, ini tadi kita masuk hack ya juga ya, ini kena hack Zoom-nya kita, nanti biar dilaporkan ke TIBD. Ya, nggak apa-apa sudah. Terus selanjutnya roadmap segera, insya Allah setelah PBAK kita akan maraton ya Pak. Ini ada Pak Warek 1 di sini. Kami akan berkoordinasi dengan rektor dan Warek 1, karena memang sekarang penelitian mandiri ini menjadi konsen dari rektor. Penelitian mandiri dan PKM mandiri. Ini yang kami coba kawal sehingga seluruh seluruh rekam jejak peneliti dan PKM itu bisa dilihat. Nah, ini nanti bukan kami yang akan dapat keuntungan, tapi institusi, prodi, sehingga
mimpi untuk menjadi institusi yang unggul ataupun prodi yang unggul itu bisa gitu ya. Terus roadmap insya Allah sudah kami siapkan. Terus juknis yang di share. Ya. Apakah ada juknis ini nih? Apakah juknis penelitian Kitab Dimas? Adakah juknis penelitian untuk tahun 2023? Ada Pak Heru Mutakin, monggo. Di grup sudah di-share beberapa kali ya. Ya, usul. Meski berbasis SBK, ada baiknya laporan keuangan tetap diperiksa oleh SPI. Ya. Pak Kepala SPI kan siap ya untuk melakukan sosialisasi ya. Bagaimana cara membuat anggaran yang baik, bagaimana cara membuat laporan yang baik. Nah, ini kan siap. Insya Allah kami ya. Ya, oke. Jadi sudah dijanjikan dan masuk pada nomor antrian. Bagaimana tertib dalam sehingga apa namanya itu bisa ya bisa nyaman istilahnya, nyaman ya, bukan hanya aman tapi juga nyaman. Saya kira yang lain insya Allah ini akan di-share di YouTube, nanti linknya akan dibagikan ke grup peneliti. Terus ada pertanyaan dari Bu Ita, Bu Anis, untuk penelitian berbasis fakultas apakah dijatah per prodi atau masih ada seleksi dan budget 20 juta untuk satu kelompok atau satu prodi? Ya, Bu Ita, ini masih akan dirancang dan semoga ya silakan bisa disampaikan hasil sosialisasi ini kepada yang terhormat para Wadek 2 agar menyiapkan anggaran di RAKL 2023. Dan kami harap waktunya juga jangan terlalu mepet. Artinya bagaimana di awal tahun itu sudah bisa dilakukan seleksi sehingga hasilnya bisa dipertanggungjawabkan 4-6 bulan untuk melakukan penelitian. Jangan sampai 2 bulan. Terus mohon maaf juga boleh ikut berapa saja Bu, tapi yang dulu 1 Bu ya. Ya, boleh ikut semua klaster. Ya. Boleh ikut 1, tapi kata Pak Warek ini bilang wong 1 saja gak dibuat apalagi banyak itu ya. Ya Bu ya, jadi bisa melakukan submit sebanyak-banyaknya, tapi yang dulu 1. Tapi saya nggak tahu apa secara sistem bisa. Kalau sebanyak-banyaknya kan nggak bisa kelihatannya ya. Ya. Tapi yang bisa itu kalau Diktis buka. Tapi kan sekarang Diktis nggak buka gitu ya. Diktis ini masih menunggu buka blokir. Ini yang perlu juga dijelaskan ke Bapak Ibu pemenang. Di sini ada Bu Sri Handayani yang PKM-nya lolos di Malaysia ya. Sampai sekarang belum ada Bu. Jadi kalau sampai waktu yang ditetapkan itu nanti akan dibiayai di 2023 tanpa seleksi lagi. Jadi gini Bu Sumi ya. Jadi kalau mau ikut di Diktis sama di Satker itu boleh. Tapi dalam 1 tahun itu tetap hanya 1. Atau nanti yang mau ikut PKM, kami punya 3 klaster ya dengan 6 pemenang 9 pemenang itu akan dibuka lagi. Kalau sama juga dalam 1 anggaran hanya 1. Kalau LPDP ya silakan. Ini Pak Mamang nanti yang akan jawab ya. Tapi kalau dalam anggaran masih Kemenak baik itu
baik itu di tingkat Satker Diktis, di tingkat institusi, ataupun nanti di BOP apa di bukan BOPTN, di PNBP fakultas itu satu. Sehingga ini juga sehingga apa? Sehingga rasio dosen yang meneliti itu bisa mendekati ideal, Bu. Kita baru 30% kita kan. Karena memang belum ada dana fakultas yang diperuntukkan untuk penelitian. Ini yang nanti kata Pak Ainur Rahman itu bagaimana seluruh proses itu terekam pada aplikasi Sipol. Monggo Pak Ainur Rahman mungkin bisa ditambahkan. Yang lain ini bisa tambah. Ya, untuk yang bagi yang berminat di penelitian LPDP, karena itu ada dana DIPA di dalamnya sebesar 10%, maka sebaiknya jangan double. Jangan double. Boleh double itu yang kalau Pak Bendi itu gini, boleh double asal salah satunya anggota. Jangan ketua semua, gitu. Salah satunya anggota, gitu. Tapi bagi yang ikut penelitian mitra kolaboratif LPDP, satu saja itu sudah luar biasa sibuk itu ya. Tagihannya banyak itu ya. Tagihannya banyak, pasti nggak sempat itu. Gitu ya. Jadi saya masih nantang kepada para dosen sekalian ini untuk mencoba LPDP ya. Karena sepanjang yang saya tahu PT KIN itu baru UIN Sumatera Barat yang lolos LPDP. Baru satu itu. Nah, bagi yang berminat LPDP silakan, anggaran maksimalnya 400 juta ya, sehingga 10% kita danai di LP2M sebesar 40 juta itu untuk dana penyertaan itu ya. Karena itu menjadi syarat bagi LPDP ada mitra yang mendanai sebesar 10%. Itu jawaban saya. Saya berharap itu banyak muncul kelompok-kelompok peneliti yang ingin masuk ke LPDP. Kemarin Pak Abdul Wafi itu yang ketua pusat bahasa sempat diundang oleh salah satu kelompok peneliti LPDP sebagai narasumber itu ya di Hotel Front One itu ya. Karena dia penelitiannya di 3 provinsi itu ya, di Maluku, Papua, sama Madura. Nah, untuk Madura dia yang diundang Pak Abdul Wafi. Jadi LPD itu pasti sangat sibuk itu ya. Bidang kerjanya banyak sekali sampai muncul produk gitu ya. Baik produk yang bersifat eksak maupun produk yang bersifat aplikasi gitu ya. Oke, untuk yang lain-lain tadi saya kira sudah saya jawab soal 2 klaster itu boleh asal salah satunya anggota. Tapi kalau dua-duanya ketua peneliti itu yang tidak boleh. Nah, bahasanya Pak Bendi, satu saja belum habis kok masih mau meneliti lagi gitu ya. Kalau saya dulu kan diskusinya dengan Pak Mashur itu, bagi dosen yang masih dalam waktu tenggang menyelesaikan OPTAM, kalau saya lebih baik tidak ikut penelitian karena dia masih punya tagihan. Tapi karena Juknis itu membolehkan, Juknis Kemenak masih membolehkan, ya saya ikut saja lah. Dengan asumsi bahwa dosen bisa bekerja dalam kedua level itu. Sambil dia menyiapkan OPTAM, dia sudah meneliti lagi yang baru gitu. Dalam pikiran saya kok berat yang begitu itu. Tapi kalau dosen kita mampu ya silakan lah ya, dalam masa tenggang menyelesaikan OPTAM mau meneliti lagi ya silakan gitu ya, masih boleh itu, kecuali dia nanti tidak menyelesaikan OPTAM-nya baru ada sanksi tidak boleh ikut penelitian berikutnya karena dianggap wan prestasi gitu ya. Oke, saya kira cukup Pak Eri ya. Iya. Soal Monggo, itu. ini ada pertanyaan. Iya, monggo Bu Anda, silakan Bu Anda. Bagaimana bisa masuk pada LPDP? Ada beberapa syarat saya bukan juga ada Ya. kita tidak bisa masuk ya. Apa soal apa itu Bu? Tapi ketika Pak Mamang bilang bahwa ternyata ada juga kerjasama sudah dibuat ada hal yang mungkin tidak ada Ya.
tinggi bisa masuk. Ya. Oke, Bunda, yang setahu saya yang berat di LPDP itu dana penyertaan mitra itu yang 10%. Karena tidak banyak orang mau menyertakan dananya kepada orang lain. Nah, itu satu yang berat. Yang kedua yang berat adalah soal rekam jejak peneliti. Jadi ketua tim dengan anggota tim rekam jejak penelitiannya harus sama itu. Misalnya mau meneliti soal wisata di Madura gitu. Jadi ketua tim dan anggota tim pernah meneliti soal wisata di Madura. Kalau itu tidak ada, maka bisa tertolak di LPDP. Jadi ketat sekali LPDP. Makanya mulai sekarang rekam jejak penelitian itu harus dibangun betul itu ya. Harus dibangun itu ya, karena memang dananya banyak itu. Dana itu kalau mau ya ayolah mulai dibuat sekarang karena masih ada sisa waktu sampai tahun depan itu ya untuk submit ke LPDP itu masih ada banyak waktu. Ya, itu ada dua gelombang, tapi UIN Sumbar itu pernah lolos gitu ya, artinya pernah ada contoh sosial humaniora pernah juga diterima di LPDP, bukan hanya ilmu eksak gitu. Saya berharap kalau dosen kita pernah lolos begini, artinya di akreditasi nanti kita makin bagus gitu ya, karena pernah ada dana penelitian sampai 400 juta misalnya, itu kan bagus sekali. Nah, saya sudah menggugah para dosen muda itu di Fakultas Syariah untuk ikut ini. Karena mungkin agak kalem ini progres reportnya itu belum berlari kencang ini. Padahal saya sudah bilang kepada mereka LP2M menyiapkan dana juga ini 10%-nya gitu, tapi belum bergerak juga ini. Maka saya himbau kepada semua dosen-dosen muda yang berkehendak masuk LPDP, saya dorong betul ini supaya kampus kita pernahlah punya penelitian yang nominalnya besar gitu loh ya, sampai setengah M gitu. Ya. Yang mana? Yang Sumbar itu. Murni dari UIN itu. Maksudnya jadi ketua apa jadi anggota? Apa khusus orang UIN semua? Orang UIN semua itu. Bukan. Orang UIN semua itu. Yang Oke, nanti kalau ada dosen-dosen yang berminat kita diskusi di luar forum ya soal LPDP itu, biar saya ingin betul itu ada satu lah kelompok dosen di IAIN Madura lolos itulah. Kalau Sumbar pernah lolos berarti kita bisa juga, saya kira begitu. Cukup Pak Eri? Ya, saya kira cukup. Ini 10 menit lagi akan menjelang waktu ceklock. Perlu diingatkan lagi Bapak Ibu, waktu Bapak Ibu tidak begitu panjang ya Pak Ainur, hanya 1 bulan kan ya? 1 bulan. Untuk menyiapkan artikel terbaik sesuai dengan 6 klaster. 6 klaster yang ditawarkan oleh LP2M melalui dana BUPTN pusat. Ini yang perlu sudah dirancang dengan tema-tema madurologi yang sudah menjadi visi dari rektor. Dan juga diharapkan kepada para dekan, para wakil dekan juga untuk berpartisipasi untuk mendukung penelitian, baik itu penelitian yang dilaksanakan oleh fakultas ataupun penelitian mandiri yang nanti akan dibahas juknisnya setelah pelaksanaan PBAK. Saya kira cukup. Selanjutnya saya kembalikan ke Master Seremoni untuk menutup acara. Kalau ada diskusi lebih lanjut, monggo bisa ditanyakan di grup WhatsApp peneliti. Ya. Saya kira cukup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian rangkaian acara sosialisasi pada sore hari ini. Saya selaku pembawa acara undur diri.
Saya mohon maaf jika ada kesalahan baik tutur kata maupun perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang belum mengisi daftar hadir, monggo diisi melalui link yang sudah di-share oleh Bapak Eri. Mari Bapak Ibu, live saya tutup ya, saya akhiri ya.